Halo mamen-mamenku semuanya, balik lagi nih men di channelku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia. Gak lupa aku tanyakan kabar kalian nih men. Tetaplah pokoknya aku doakan tuh kalian baik-baik aja, sehat walafiat, dan lagi ngelakukan aktivitas apapun tuh ya. Tapi dengan catatan aktivitasnya tuh berjalan dengan baik dan lancar, dan aktivitas yang halal-halal aja lah yang kalian kerjakan men. Yang haram itu jangan ya men, berdosa men. Seperti biasa di video aku kali ini aku akan coba nge-review 4 pertandingan dari super big match dari masing-masing liga di pekan ini men ya. Di sini ada dari Liga Jerman, Liga Inggris, Liga Italia, bahkan juga Liga Spanyol. Pokoknya di pekan ini masing-masing liga menghadirkan super big match men ya. Langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama men. Di sini ada dari lanjutan Liga Jerman antara Leverkusen bertemu dengan Dortmund. Untuk daftar pemain cedera ataupun absen dari kedua klub, dari kubu Leverkusen ada Arthur dan juga Wirtz, dua pemain udah dipastikan gak main alias absen men ya. Nyebrang kubu Dortmund ada Duranville dan juga Enmeka, dua pemain yang udah pasti absen. Sedangkan Sule di sini satu pemain masih dipertanyakan. Berarti ini bukan Sule pemain lawak itu men ya. Ini pemain bola men, bedakan men ya. Kita next ke peringkat. Leverkusen sang pemuncak klasemen posisi pertama 12 pertandingan 34 poin, sedangkan Dortmund posisi 5 12 pertandingan 24 poin, terpaut 10 poin men ya. Wajar peringkatnya aja di sini ya beda 4 men ya. Ada 3 lagi di tengah-tengah antara kedua klub ini men. Terus untuk Leverkusen di musim ini sangat-sangat menggila men semenjak ditangani Xabi Alonso men ya. Dari 12 pertandingan ini kita lihat statistik men, 11 menang, kalah nggak pernah, hanya sekali imbang men. Sedangkan Dortmund di sini 7 menang, 3 imbang dan 2 kali kalah. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Leverkusen full hijau men, full win men ya, menang semua, bahkan di Europa League juga mereka menang men. Untuk Dortmund sendiri di sini 5 pertandingan terakhir 3 menang, 2 menderita kekalahan. Kalahnya juga lawan tim-tim papan atas ya men, lawan Stuttgart dan juga Bayern Munchen. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Dortmund menang 4 kali, Leverkusen menang 1 kali. Ini di 2 match terakhir Dortmund yang menang tandang dan kandang, ini di musim lalu nih men ya. Oke men, biar lebih jelas kita next balik ke halaman si Bandot untuk lihat perputaran yang diberikan oleh si Bandot. Leverkusen kontra Dortmund, handicap terkecil ada 3/4 dan juga 1. Leverkusen yang ngepur men ya. Ya wajar main di kandang dia men, apalagi dia sekarang ini lagi gila-gila gitu loh men ya. Dan untuk over under di sini ada 3/4 dan juga 3,5 men. Terus terang di sini ada pur 1, langsung aku bulat, aku tampung Dortmund atau nahan 1 men. Aku rasa ini wajar nih aku untuk nahan Dortmund 1 men ya. Dengan mengambil under 3,5, skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men. Ini 1 sama atau bahkan 2 sama men ya. Paling kecil ini atau bisa jadi, tapi sih emang kemungkinan kecil, skor bola itu nggak ada yang tahu men ya. Bisa aja nih Dortmund yang menang 1-2 men, karena kalau dari dari jam terbang ataupun dari yang di Bundesliga 1 dibanding Leverkusen, Dortmund ini lebih terkenal, lebih ternama men. Tapi itu dulu semenjak dilatih Jurgen Klopp dan juga para bintang-bintangnya seperti Marco Reus, seperti Lewandowski. Sekarang tuh mereka udah nggak ada, tinggal lah si Reus masih ada, tinggal si Reus aja men. Maksud aku si Mario Götze, si Lewandowski udah nggak ada men ya. Kita next ke peringkat, bukan ke peringkat, ke pertandingan kedua men. Kok peringkat aja jadi keingat aku men. Di sini ada big match juga men, tim papan atas Liga Inggris, Manchester City bertemu dengan Totti. Totti itu sebutan aku pribadi men, nama panjangnya Tottenham Hotspur men. Kalau kalian nyebut Totti juga ya nggak apa-apa men, mana tahu kalian mau nyontoh juga prediksi aku men, dan juga sebutan-sebutan tim aku men ya. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Catatan rangkuman pemain yang cedera ataupun absen dari kedua kubu nih men. Dari kubu City di sini ya kayak ada cedera panjang dari Kevin De Bruyne ini men. Udah berapa pekan nggak main-main ini men, absen ya men, 1 pemain. Sedangkan Kovacic dan juga Nunes, 2 pemain masih dipertanyakan kubu City. Nyebrang kubu Tottenham di sini ya lumayan banyak yang pasti absen aja, ada 7 men ya. Ada Bentancur, Madison, Perisic, Sasenyon, Solomon, Witsman dan juga Van de Ven men. Sedangkan Richarlison dan Sarr, 2 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 9 pemain yang cedera men ya. Next ke peringkat.
City posisi 2, 13 pertandingan 29 poin, sedangkan Tottenham posisi 5, 13 pertandingan 26 poin. Persaingan yang sengit di 5 besar klub Liga Inggris mainnya. Bahkan di sini lagi ada yang sedang bermain. Ini Arsenal bertemu dengan Wolves mainnya. Skor sementara ini 2-0 dimenangkan Arsenal mainnya. Teruntuk City sendiri di sini mereka ibarat udah nggak ada beban lah men. Di Liga Champions mereka udah pasti lolos men. Jadi ya tinggal fokus di Liga Inggris dan di liga-liga piala-piala Inggris lah men. Kayak di FA Cup, di Carabao, di Community Shield gitu-gitulah men. Tinggal nanti ya di pekan depan orang ini menyisahkan satu pertandingan sisa aja men di Liga Champions itu men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir City 3 menang 2 imbang, sedangkan Tottenham 2 menang 3 kalah men. Kalahnya malah beruntun di match-match terakhir mereka men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir City menang 2 kali, Tottenham menang 3 kali. Terakhir bertemu main di kandang Tottenham 1-0 Tote yang menang. Dan di match sebelumnya juga 4-2 City yang menang, tapi main di Etihad men, di kandang City. Berarti ini bisa dibilang tandang dan kandang di musim lalu tapi ini men ya. Biar lebih jelas kita next balik ke halaman si Bando untuk lihat pur-puran yang diberikan oleh si Bando. City bertemu dengan Tote dari lanjutan Liga Inggris Big Match di pekan ini. Handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4 City yang ngepur. Over-undernya ada 3/4 dan juga 3,5. Walaupun purnya gede-gede di atas 1 semua men, tapi pur yang 1 terkecil lah men. Di sini ada 1,5 men. Aku ngepur Tote 1,5 dengan mengambil under 3,5. Skor prediksi menurut dari aku Tote mati 0, 2-0 atau 3-0 City yang menang men. Dilihat dari statistik yang pemain cedera aja tadi Tote itu hampir satu tim cedera ya men. Ada 10 pemain men yang udah cedera men, termasuk pemain bintangnya juga men. Ya si Richarlison, si siapa tadi si Sasenyon, pokoknya gitu-gitu ada beberapa pemain inti ya men. Jadi apalagi mereka ini datang dengan ya bisa dibilang bertamu dengan skuad yang pincang men. Jadi ya layak untuk City memenangkan pertandingan ini. Hanya saja skornya kita yang nggak tahu, makanya diprediksikan di sini men. Kita next ke pertandingan ketiga lanjutan Liga Italia. Di sini juga ada big match, Napoli bertemu dengan Inter Milan. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Napoli di sini ada 3 pemain yang udah pasti absen, Lindstrom, Oliveira dan juga Marco Rui. Nyebrang kubu Inter ada Bastoni dan juga Benjamin Pavard. 2 pemain udah pasti absen men. Berarti 3-2 pemain cedera men. Kita next ke peringkat. Inter tim tamu posisi 2, 13 pertandingan 32 poin, sedangkan Napoli tim tuan rumah posisi 4, 13 pertandingan 24 poin, terpaut 8 poin dari kedua klub ini selisihnya men ya. Dari pemuncak klasemen si Juve Inter terpaut 1 poin, sedangkan dari AC Milan Napoli terpaut 2 poin men. Berarti ini saling nyalip di atasnya masing-masing men ya. Jika Inter menang, Inter naik pemuncak klasemen. Jika Napoli menang, Napoli naik di bawah Juventus untuk poinnya aja men. Tapi untuk sementara dengan catatan 2 klub ini si Juve sama si Milan di pekan ini ataupun di pertandingan selanjutnya itu ya kalah tuh men, tapi tergantung lawannya juga lah men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Napoli 2 menang 1 imbang, 2 kali menderita kekalahan. Kalah terakhir mereka dibantai Real Madrid di Santiago Bernabeu 4-2 dari lanjutan Liga Champions. Untuk Inter sendiri 5 pertandingan terakhir 3 menang 2 imbang, gak pernah kalah sama sekali. Bahkan ini ngelawan Benfica kemarin ini men ya, udah kalah mereka 2-0 men ya. Dibalas 2-1, 3-1, 3-2 dan jadi 3 sama. Cukup paten, cukup berkelas Inter Milan ini sendiri men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Inter menang 2 kali, Napoli menang 1 kali dan sisanya 2 lagi nih imbang 1 sama. Di tiap pertemuan mereka ini masing-masing ada gol, kecuali inilah men di bulan 1 tahun ini 1-0 Inter yang menang. Di pertemuan terakhir Napoli yang menang 3-1, tapi tepatnya juga di musim lalu men. Ini di penghujung liga di musim lalu men ya. Sepertinya tahulah men, Liga Italia ini termasuk liganya mafia men ya. Apalagi udah di penghujung musim, udah tahu siapa yang juara, udah tahu siapa yang Scudetto. Jadi ya mafia lah mungkin yang turun tangan, gak tahu juga lah aku men ya. Oke, next kita balik ke halaman si Bandot.
Napoli kontra Inter, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Inter yang ngefur, over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4. Terus terang aku menjagokan tim tamu men, terus terang men, tapi aku nggak berani ngepur, aku bermain mata-mata aja walaupun oddsnya kecil 0,69, kalau dibulatin 0,7 juga lah men ya. Tetap ini aku nggak berani ngepur ya, antisipasi draw men, kalau draw kalah setengah walaupun setengah dalam juga lah men ya. Aku disini berpegang Inter mata-mata atau lek-lekan dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini 1 sama, atau bisa aja sih memang kemungkinannya men 1-2 Inter yang menang. Itulah tadi yang aku bilang men ya. Skor bola ini nggak ada yang tahu hanya Tuhan dan mafia men ya. Kita next ke pertandingan keempat, ada big match juga dari Liga Spanyol. Barcelona bertemu dengan Atletico Madrid. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Barca ada satu pemain yang udah pasti absen, namanya Gavi. Sedangkan Ter Stegen ini kiper inti mereka yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Atletico Madrid ada Barrios, Thomas Lemar dan juga Vitolo, 3 pemain yang udah pasti absen, gak akan bermain. Kita next ke peringkat. Barca tim tuan rumah posisi 4, 14 pertandingan 31 poin. Sedangkan Atletico Madrid posisi 3, 13 pertandingan 31 poin. Atletico di sini bisa dibilang termasuk hebat lah mainnya. Di sini dia masih 13 pertandingan dari yang dirata-ratakan udah 15 14 pertandingan. Dia sendiri yang masih 13 pertandingan tapi poinnya sama dengan Barcelona. Bahkan unggul gol juga dia dengan Barcelona men. Bahkan dengan peringkat pertama si Girona dia unggul gol men, Atletico Madrid sendiri men. Berarti produktivitas mencetak golnya nih gacor men ya, bisa dibilang tuh Atletico Madrid sendiri men ya. Kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Barca, 3 menang 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Ini nggak nyangka aja nih di Liga Champions men, mereka kalah melawan Shakhtar Donetsk men. Ini ya sangat-sangat nggak disangka lah pokoknya men. Emang sih Barca dulu sama Barca sekarang beda men ya. Barca zaman Messi sama Barca zaman Lewandowski beda men ya. Kita ke 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid, 4 menang beruntun di match terakhir mereka dan 1 kali menderita kekalahan men, melawan Las Palmas di lanjutan liga sendiri men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Barca menang 3 kali, Atletico menang 1 kali, 1 lagi sisanya imbang ataupun draw 0-0 men ya. Di pertemuan terakhir mereka Barca menang, main di Nou Camp menang 1-0 si Barca ini men ya. Dan di pertemuan sebelumnya juga Barca juga menang, main di Atletico mereka berhasil mencuri 3 poin 0-1 men ya. Tipis-tipis kalau Barca menang men ya. Kalau Atletico Madrid agak lumayan lah men, selisih 2 gol men ya. Kalau gitu kita balik ke halaman si Bando untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bando. Barcelona kontra Atletico Madrid, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah, over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4. Terus terang walaupun Atletico sebagai tim tamu tapi dia dipur mainnya. Aku disitahan atau tampung setengah dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku ini saling balasan gol men, 1 sama 2 sama, atau bisa aja Atletico Madrid yang menang 1-2 men ya. Karena kalau ditengok tadi ya statistiknya sih emang di Madrid ini, di Atletico Madrid di atas Barca, tapi Atletico Madrid unggul 1 pertandingan aja, poinnya udah sama dengan Barca men ya. Emang si Barcelona udah lolos di fase 16 besar di Liga Champions, bahkan Atletico Madrid juga seperti itu men. Jadi aku rasa di pur setengah inilah ya untuk ditahan atau ditampung men ya. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para mamenku yang udah mau mampir singgah coret-coret, apalagi yang udah mau subrek men. Pokoknya terima kasih nggak terhingga untuk semua kalian para mamenku men ya. Jangan lupa juga singgah ke TikTok aku men, Bang Cemot ataupun @bangcemot men. Kalian boleh intip prediksinya, kalian boleh ambil prediksinya, dan juga kalian lebih tahu bil-bil akuratnya men, aku share di grup WA men. Gabung ke grup WA aku gratis, gak dipungut biaya sepeser pun men. Oke, langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku men, salam bravo men.